Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Pada sore hari ini kita telah memasuki hari kedua dari bulan suci Ramadan. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberi umur panjang serta senantiasa dalam hidayah Allah, sehingga kita mampu istiqomah untuk menjaga aktivitas ibadah kita dalam bulan yang penuh berkah ini. Kita berharap kepada Allah, amalan yang kita lakukan di bulan yang suci ini dapat menjadi bekal ketika kita kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, insya Allah kita akan bersama-sama membahas pengertian dari puasa itu sendiri. Pendapat Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau adalah seorang mufassir yang mengarang berbagai kitab. Nah, dalam salah satu kitab karangannya, yakni dalam kitab Tafsir Safwatut Tafasir, beliau menjelaskan makna puasa, yakni al-imsaku anisyai, menahan diri dari sesuatu. Imam At-Tabari, beliau juga seorang mufassir. Dalam kitab karangannya, kitab Tafsir At-Tabari, beliau menjelaskan as-siyam yakni al-kaffu amma amarallahu bil kaffi anhu. Jadi puasa itu atau as-siyam itu menahan dari segala yang diperintahkan oleh Allah untuk menahannya. Nah, pemirsa di mana saja Anda berada, sementara pengertian puasa secara istilah adalah menahan dari makan, minum, dan hubungan suami istri dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Ta'ala. Pemirsa di mana saja Anda berada, niat sangat menentukan dalam ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Niat itu menentukan amalan yang dilakukannya dapat diterima atau tidak. Orang yang menjalankan ibadah puasa harus meniatkan ibadahnya hanya karena Allah semata, bukan karena hal yang lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh melainkan supaya mereka menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dari ayat tersebut telah jelas bahwa segala rangkaian ibadah yang kita lakukan adalah harus murni ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluk, bukan kepada malaikat, dan kepada siapapun selain Allah. Jadi benar-benar murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya murni niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi disebutkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Nah, pemirsa sekalian di mana saja Anda berada, dari hadis tersebut maka telah jelas dan telah nampak pentingnya dari niat dalam ibadah yang kita lakukan, terutama puasa Ramadan dalam bulan yang suci ini. Kemudian mengenai kapan niat itu diniatkan dalam menjalankan puasa Ramadan, nah berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh 5 imam ahli hadis dari jalur Hafsah, menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yubayyit asyama qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak
berniat puasa Ramadan pada malam harinya sebelum terbit fajar, maka puasanya tidak sah. Begitu pentingnya niat dalam aktivitas ibadah Ramadan yang kita lakukan, sampai-sampai Rasulullah menyebutkan orang yang tidak niat pada malam harinya sebelum datangnya fajar, maka puasa orang tersebut tidak sah atau orang tersebut dianggap tidak melaksanakan puasa. Nah, kemudian mengenai waktu fajar ini perlu dipahami bahwasanya yang dimaksud dengan fajar adalah waktu subuh atau datangnya waktu subuh yang ditandai dengan azan salat subuh. Jadi tidak tepat apabila kita menyamakan waktu fajar dengan waktu syuruk, yaitu terbitnya matahari, karena kedua hal ini merupakan sesuatu yang berbeda. Mengenai hal ini, ketika kami masih sekolah di sekolah menengah atas dulu, pernah pada suatu kejadian salah satu dari teman kami itu yang saat itu memang belum mengetahui ilmu tentang hal ini, dia itu makan setelah sholat subuh padahal ia berniat untuk berpuasa. Kemudian dia menyatakan bahwasanya dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, karena menurutnya setelah subuh belum terbit fajar. Nah, ini merupakan pemahaman yang keliru. Karena yang dimaksud dengan fajar, sekali lagi kami tekankan, yang dimaksud dengan waktu fajar atau terbitnya fajar adalah datangnya waktu sholat subuh. Jadi beda antara waktu fajar dengan waktu syuruk. Waktu fajar datang waktu subuh, sementara syuruk terbitnya matahari. Kalau kita menilik hadis mengenai kebiasaan Rasulullah bersama para sahabatnya ketika memakan sahur, maka waktu beliau makan sahur adalah kira-kira sampai waktu cukup untuk membaca 50 ayat sebelum datang sholat subuh. Nah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Thabit. Nah, beliau menceritakan bahwasanya kami pernah memakan sahur bersama Rasulullah, lalu kami mendirikan sholat. Nah, maka Anas bin Malik bertanya kepada Zaid, kapan Rasulullah berhenti makan sahur? Beliau Zaid bin Thabit menjawab, kira-kira cukup untuk membaca 50 ayat dari Al-Quran. Kembali kepada pembahasan masalah niat, apakah niat itu perlu dilafadzkan atau tidak? Yang menjadi pemahaman kami, selain tidak adanya hadis Nabi yang secara khusus menyebutkan doa niat puasa, maka niat itu merupakan amal hati atau perbuatan hati. Sehingga bagi umat muslim yang hendak atau berniat untuk melaksanakan puasa Ramadan, cukup bagi dirinya untuk berniat dalam hatinya bahwa esok hari ia akan melaksanakan puasa Ramadan tulus hati serta memurnikan puasa tersebut hanya karena Allah, dan dilakukan sebelum datangnya waktu fajar atau sebelum datangnya waktu sholat subuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, demikian pembahasan mengenai pengertian serta niat ibadah puasa yang kita laksanakan pada bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan penyampaian singkat ini dapat memberikan bimbingan serta memberikan wawasan kepada pemirsa sekalian. Apabila ada kebenaran, datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.